Dan sambil bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-31 sampai 42. Saya ingin mengajak Anda membaca bersama-sama ayat yang ke-39 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dan sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang kamu tidak usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka bersama-sama." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Silakan duduk jemaat sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, salah satu kesulitan kita sebagai orang Kristen adalah melakukan penginjilan. Bahkan saudara, waktu kita engage City to City Australia, mereka mengevaluasi kita sebagai gereja. Dalam artian Anda dan saya dievaluasi kinerjanya sebagai gereja. Satu area yang dianggap menjadi kelemahan terbesar kita adalah penginjilan, witnessing. Kita tidak melakukan itu. Kenapa, saudara? Kenapa Anda tidak melakukan penginjilan? Kenapa saya tidak melakukannya cukup selain lewat mimbar? Tapi ini bukan alasan, karena saya sudah berkhotbah di mimbar. So, alasannya banyak. Salah satunya karena kita takut kehilangan sesuatu yang penting kalau kita mengabarkan Injil. Kita takut dijauhi orang, kita takut dianggap aneh, kita nanti tidak dapat promosi atau tidak mendapatkan bonus dari bos kalau kita melakukan di tempat kerja, karena kita dianggap mencoba untuk membawa orang lain dari agama lain ke agama kita, dan seterusnya. Kita merasa bahwa penginjilan itu bukan buat saya, biarin aja orang lain yang sudah melayani penuh waktu di gereja. Tetapi saudara, hari ini kita akan melihat bahwa kekristenan, iman percaya kita tidak bisa dipisahkan dari penginjilan, atau apa yang Yesus sebut sebagai harvesting. Dia adalah the Lord of the harvest, itu judul khotbah hari ini. Dia adalah Tuhan yang empunya tuaian, dan Dia ingin kita memahami itu. Karena kalau kita tidak menginjili, kalau kita memisahkan penginjilan dari iman percaya kita, maka iman percaya kita itu menjadi tidak lagi ada. Saudara, seorang pengkhotbah mengatakan begini, kalau ada orang yang bilang, "Saya suka es krim, saya suka banget," rasa apa? Mint choc, white vanilla, apalagi rasa macam-macam itu ya. Tapi ada satu hal yang saya paling gak suka, dingin. Saudara, Anda pernah mendengar kalimat itu? Aneh kan? Kalau ada orang yang suka es krim, cuma dia gak suka dinginnya. Jadi gimana? Ya kalau saya pesan selalu bilang, es krim vanila 1 yang panas ya, gitu. Saudara, kalau Anda mau es krim tapi nggak mau dibekukan,
yang Anda nikmati bukan lagi es krim, mungkin itu dessert, mungkin itu puding, mungkin itu yang lain-lain, tapi yang jelas itu bukan es krim, karena es krim itu namanya harus beku. Makanya ada saya nggak mau promosi di sini ya. Nah, ada tempat es krim yang namanya itu kan di Melbourne. Nah, tapi masalahnya saudara, kita pada waktu menjadi orang Kristen, kita memisahkan penginjilan dari kekristenan, sehingga akhirnya saudara, kita mengubah kekristenan itu sendiri. Saya tahu ada banyak orang Kristen tapi juga melakukannya. Ini yang kedua saudara. Jadi tipe yang pertama tidak melakukannya sama sekali. Mungkin banyak dari kita di ICC. Tapi saya tahu di gereja-gereja lain saudara, ada orang yang sangat semangat melakukan itu. Kenapa? Setelah saya coba cari tahu, tanya-tanya dan ngobrol dengan banyak orang saudara, karena memang rupa-rupanya mereka itu dimotivasi, diajarkan di gereja-gereja tertentu saudara, bahwa kalau kamu tidak menginjili, kamu tidak akan mendapatkan berkat Allah. Kalau kamu tidak menginjili, berkat Allah itu akan undur dari kamu. Kalau kamu tidak menginjili, nanti kamu dihukum Allah. Tidak enteng jodoh, tidak dapat promosi, tidak dapat bonus di tempat kerja. Itu sebabnya harus penginjilan. 1 jiwa sama dengan 100 kali lipat berkat Tuhan. Dengan konsep semacam itu, maka saudara, mereka menginjili dengan rasa takut atau rasa bersalah. Saudara, ini yang terjadi di gereja-gereja Tuhan. Gereja yang tidak menginjili atau gereja yang menginjili karena apa? Fear and guilt itu. Kemarin saya pulang ke Indonesia, diceritai saudara bagaimana di satu sekolah di SMA, ya SMA itu banyak orang-orang yang Kristen dan nggak Kristen begitu ya. Tetapi ada sekelompok remaja yang dari gereja tertentu yang sangat-sangat aktif mengajak semua orang ke gereja mereka. Padahal ini anak-anak masih umurnya 12, 13, 14, 15 saudara. Dan setelah saya cari tahu, karena memang diajarkan seperti itu, kamu harus menginjili, kamu harus bawa temanmu ke gereja, karena kalau enggak nanti Tuhan enggak sayang kamu. Karena kalau enggak nanti Tuhan enggak akan memberkati nilai-nilai ujianmu. Saudara, itu sebabnya mereka jadi semangat. Hari ini kita akan melihat saudara bahwa ada alternatif yang ketiga yang Yesus ajarkan kepada kita melalui Yohanes pasal yang keempat, cerita perempuan Samaria bagian yang ketiga. Ya, ini adalah percakapan yang panjang sekali, terpanjang yang dicatat di Alkitab Yesus dengan siapapun. Itu sebabnya kita bagi khotbahnya menjadi 3 bagian, dan ini bagian yang terakhir tentang percakapan tersebut. Dan saya akan baginya dengan 3 sub heading. Yang pertama adalah apa itu harvesting. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan harvesting, penuaian itu. Dan yang ketiga, mengapa kita melakukannya. Jadi apa definisinya, yang kedua bagaimana melakukannya, dan yang ketiga mengapa kita melakukannya. Mari kita lihat yang pertama, apa itu penuaian atau harvesting. Kalau Anda sudah bersama dengan kita selama beberapa minggu, Anda tentu mendengar khotbah-khotbah yang lalu. 26 ayat pertama dari Yohanes pasal yang keempat, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria menawarkan air hidup. Lalu perempuan Samaria ini berpikir air yang secara fisik. Dia pikir aku gak usah nimba lagi, ya kalau kenal Yesus banyak benefit begini, ya siapa yang gak mau gitu. Tapi kemudian Yesus mengatakan tidak, ini bukan air secara fisik tetapi secara spiritual. Dia bicara soal kepuasan jiwa, soul satisfaction. Lalu perempuan tersebut bilang, berikan kepadaku air itu. Yesus bilang, oke, panggil suamimu lalu nanti balik. Dan perempuan ini kaget waktu diminta Yesus untuk panggil suaminya. Karena dia bilang, saya gak punya suami. Yesus bilang, tepat, karena memang kamu dulu punya 5, sekarang yang 1 ini bukan suamimu. Karena dia kemudian merasa agak kikuk saudara, tiba-tiba percakapannya itu kok ngomong sesuatu yang menohok dia. Dia langsung ganti
subjek. Dia ngomong soal teologi, ya. Makanya kalau kita seringkali ditanya, gimana dengan pergumulan dosamu itu? Oh, mari kita membahas tentang doktrin Trinitas, gitu ya. Mari kita membahas tentang Kristus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Lu kok malah nyelimur, gitu kan orang Jawa bilang. Itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Tetapi saudara, Yesus kembali memutar balikan percakapan itu sehingga dia mengatakan bahwa Mesias yang kau tunggu-tunggu itu, tahib di dalam bahasa aslinya yang orang Samaria mengerti, akulah dia. Kemudian perempuan ini saudara kaget karena Yesus tahu apa yang terjadi dengan dirinya, lalu dia pergi ke kota Samaria memberitahu orang sekampung, sekotanya apa yang telah terjadi dengan dirinya. Dan pada waktu perempuan ini akan pergi, murid-muridnya balik. Dari mana? Dari pergi beli makanan. Dan di sana kita pick up the story, ya, hari ini. Saudara, apa sih harvesting itu? Kalau Anda lihat, Yesus itu pergi ke Samaria, dia sebenarnya punya dua tujuan. Dia bukan hanya mau ketemu perempuan Samaria ini untuk membawa dia mengenal Kristus, mengenal dirinya, tapi dia juga mau mengajarkan kepada murid-muridnya yang selalu lamban dan terlalu tell me, ya, telat mikir. Apa yang dia katakan kepada para muridnya? Dia mengatakan begini, my food is to do the will of him who sent me. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Yesus mengatakan saudara bahwa energiku, asupan yang aku butuhkan itu adalah melakukan kehendak Allah Bapakku. Jadi melakukan kehendak Allah itu bukan seperti obat yang pahit, saudara, tetapi makanan yang memberikan kita kekuatan. Dari sana kita ngerti sekarang kenapa ya hidup Kristenku itu rasanya kering. Kenapa aku ini rasanya secara rohani itu kayak, Anda pernah lihat anak yang kelaparan, busung lapar? Biasanya di negara-negara Afrika yang kita selalu tonton waktu melihat iklannya World Vision dan seterusnya. Sadarkah Anda bahwa seringkali secara rohani kita seperti itu, saudara? Kita seperti orang yang kurang vitamin, yang busung lapar. Kenapa? Karena kita tidak menerima asupan yang kita butuhkan secara rohani. Apa itu? Melakukan kehendak Bapa. Yesus bilang, itulah yang memberikan aku kekuatan. Melakukan kehendak Bapa, yaitu apa? Mengabarkan Injil Kerajaan Allah itu. Itu sebabnya di Perjanjian Lama ada ayat yang mengatakan begini, yang kemudian dikutip Yesus, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, artinya adalah ketika murid-muridnya balik itu, mereka kaget lihat Yesus belum makan, ngobrol dengan perempuan ini, lalu dia bilang, ayo makan, ya, Rabbi, eat. Makan dong, udah lapar nih, udah jam berapa? Yesus lalu memakai kesempatan itu untuk mengajar dan menegur para muridnya. Makananku yang memberikan aku kekuatan itu adalah melakukan kehendak Bapakku. Bukan fish and chips yang kamu beli, bukan burger and fries yang kamu beli, bukan pizza and beer yang kamu beli, whatever they buy. Saudara, bukan itu, tetapi melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jadi apa definisinya, saudara? Penuaian itu. Penuaian itu selalu dimulai dengan sowing and reaping. Yang satu itu adalah menabur, yang satu lagi adalah menuai. Yang satu menabur itu adalah tentang membawa orang kepada Kristus, dan menuai itu melihat orang itu percaya kepada Kristus. Dan Yesus mengatakan bahwa kamu menuai apa yang kamu tidak tanam. Maksudnya begini, saudara, bahwa yang namanya penginjilan, ya, itu selalu team effort. Anda tidak tahu apa yang pernah terjadi pada orang itu, pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi pada dia. Mungkin dia pernah mengalami satu penyakit, mengalami peristiwa yang sangat traumatik dalam hidupnya, sehingga pada waktu Anda menceritakan damai sejahtera Kristus itu, pada waktu Anda menceritakan bagaimana ada orang yang mengorbankan dirinya bagi dia, dia langsung mau percaya. Itu artinya, saudara, Anda mengabarkan Kristus dan kemudian Anda menuainya. Itu sebabnya
Yesus bisa mengatakan sesuatu yang secara saintifik itu bertentangan dengan agrarian science. Dia mengatakan bahwa orang yang menuai dan orang yang menabur itu bersukacita bareng. Saudara, di dalam ilmu agraria, Anda tahu bahwa setelah menuai padi, ya, Anda harus nunggu beberapa bulan untuk bisa kemudian setelah menanam padi menuai. Ya kan? Tetapi Yesus bilang ini bareng. Kenapa, saudara? Karena Injil itu begitu powerful. Ketika benih Injil itu ditanam, saudara, Anda tidak tahu kapan, Anda tidak tahu siapa yang menanamnya, tapi orang itu sekarang siap dituai. Sehingga pada waktu Anda melihat kota Melbourne ini, orang-orang di kampus Anda, di tempat kerja Anda, mereka siap dituai. Karena ada orang yang sudah menanamkan benih Injil itu. Mungkin Tuhan sendiri melalui berbagai peristiwa dalam hidup mereka. Dan yang Yesus katakan adalah kepada murid-muridnya, engkau harus go public. Go public dengan imanmu, dan bawa orang itu kepada Kristus Yesus. Itulah makanan utamamu setiap hari. The main meal. Bukan dessert, bukan optional, tetapi makanan utama yang kau harus lakukan untuk memberi kau kekuatan. Seorang misionaris yang bernama Hudson Taylor, dia pertama-tama, kalau Anda melihat fotonya, Anda akan menemukan di internet, fotonya itu pakai rambut panjang, kemudian dikuncir seperti orang Tiongkok kuno. Sudah tahu kenapa? Karena dia pertama kali pergi ke sana. Dan dia mengatakan kalimat ini, saudara, the real secret of an unsatisfied life lies too often in an unsurrendered will. Alasan kenapa kita hidup tidak bahagia, kita hidup tanpa kepuasan yang sejati adalah karena kita terlalu sering memiliki kehendak kita yang belum diserahkan kepada Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah kita memiliki satu tempat di hati kita. Dan pemuasannya itu kita cari di banyak tempat. Entah itu dengan harta, dengan kenyamanan hidup, dengan relasi, suami, istri, anak, orang tua. Apapun itu. Tapi Anda akan terus kecewa. Kenapa? Karena ada kehendakmu yang belum diserahkan kepada Allah. Makananmu adalah melakukan kehendakku sendiri. Aku mau sukses, aku mau bahagia, aku mau berhasil, dan seterusnya. Makananku bukan melakukan apa yang kehendak Bapa. Itu yang membuat kita terus tidak puas dalam hidup ini. Sama seperti Anda minum air garam, air di laut yang semakin Anda minum, semakin Anda akan haus. Dan tanpa Anda sadari, lama-lama Anda akan mati kalau Anda tidak berhenti minum air yang asin itu. Jadi saudara, yang pertama adalah penuaian itu adalah membawa orang datang kepada Kristus dan melihat mereka percaya kepadanya. Yang kedua, poin kedua, bagaimana kita melakukannya? Nah, saudara, kita sekarang belajar dari perempuan Samaria ini. Ya, kita membaca di ayat 28 yang tadi kita tidak baca. Perempuan ini meninggalkan tempayan airnya. Ya, lalu dia pergi ke kotanya balik. Ya, karena sumurnya itu mungkin di pinggiran kota. Dia balik ke tengah kota. Lalu dia bilang begini, "Come, see a man who told me everything that I ever did. Can this be the Christ?" Ini yang menjadi inspirasi judul seluruh seri khotbah dari Injil Yohanes. Come and see Jesus. Datang dari perempuan Samaria ini. Come, see a man. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat sikap dia. Ya, ada banyak tapi 3 minimal. Yang pertama, saudara, dia sangat otentik. Dia bilang ini, come see a man who told me all that I ever did. Segala sesuatu yang aku lakukan dalam hidup ini, dia itu tahu. Jadi saudara, cara kita menginjili, cara kita itu menuai, cara kita mengabarkan Injil, itu bukan Anda mengkhotbahi dia, bukan kemudian judgmental menghakimi dia, enggak. Tapi ceritakan saja secara simple dan otentik dan transparan apa yang terjadi dalam hidup Anda.
Setelah Anda terima Kristus. Saya dulu belajar saudara ini secara cukup intensif dari Navigators sebelumnya. 3 tahun lebih saya sama Navigators waktu saya S1, many moons ago ya, berabad-abad yang lalu. Dan saya diajarin untuk membuat 3 kolom saudara yang simple. Kolom pertama adalah my life before I knew Christ. Hidup saya sebelum saya kenal Kristus. Yang kedua, apa yang terjadi pada waktu saya kenal Kristus. Dan yang ketiga, bagaimana hidup saya berubah setelah saya kenal Kristus. Jadi before, during, after. Semua orang bisa mengisi 3 kolom tersebut. Dulu saya pemarah, saya kenal Kristus melalui teman saya yang menginjili saya. Sekarang saya jadi peramah, gitu ya misalnya. Jadi semua pasti mengalami itu. Atau kalau Anda bilang, tapi saya ini kan dari keluarga Kristen, dari mulai nangis pertama kali, langsung Kristen gitu ya. Karena papa mama saya Kristen. Ya oke, tetapi pasti ada satu momen, mungkin itu 1 detik atau mungkin itu 10 tahun, mungkin saudara Allah pelan-pelan membawa engkau kepada pemahaman yang akurat, yang sejati akan Kristus Yesus. Nah setelah Anda sadar itu, apa yang terjadi? Ceritakan itu. Dan itu bisa sesuatu yang sangat-sangat simpel. Saudara, kenapa ini penting? Kita tahu itu penting karena diulang di ayat 39, saudara. Di ayat 39 itu orang Samaria di kota itu menjadi percaya karena apa? Kesaksian, karena testimoni, karena marturia dari perempuan Samaria ini. He told me all that I ever did. Diulang lagi, saudara. Jadi rupa-rupanya cara kita menginjili itu hanya ceritakan apa yang terjadi dalam hidupmu dan bagaimana Kristus itu mengubahkan hidupmu itu. Sama seperti Anda kalau diundang ke pengadilan sebagai seorang saksi. Anda akan cerita, saya waktu itu duduk di ruang tamu jam 10 malam, tiba-tiba saya mendengarkan suara yang kencang sekali. Seperti benda yang jatuh, benda yang berat gitu. Dan saya setelah itu melihat sekelibatan orang, rupanya itulah perampoknya gitu. Anda cerita pengalaman Anda. As simple as that. Itu yang perlu Anda ceritakan. Dia hanya bilang, aku cuma nimba air dan aku menghindari banyak orang karena aku gak mau ketemu orang. Tapi dia tahu loh apa yang terjadi padaku. Dan bayangkan kalau misalnya dia itu gak tahu bahwa ya dia memang seorang rabi, rabai gitu ya, seorang guru, pria, laki-laki ngobrol sama perempuan itu mestinya gak boleh. Tapi dia mau loh ngomong sama aku. Tapi untung dia itu gak tahu bahwa aku ini suka tidur dengan banyak laki-laki dan sudah punya 5 suami yang sekarang bukan suami dan seterusnya. Dia nggak tahu itu. Kalau tahu dia nggak mungkin kasih aku air. Tapi ternyata dia tahu loh. Tapi tetap dia kasih aku air hidup itu. Nah itu saudara yang dia ceritakan. Simple kan? Seperti anak kecil yang masih berumur 5 tahun. Itu yang dia ceritakan. Saudara, as simple as that. Dan perempuan itu bilang, Yesus ini dia nggak peduli tentang segala macam barriers, gender barriers, racial barriers, social barriers. Dia nggak peduli tentang itu. Bahkan ya, untuk supaya aku ini nggak malu, pada waktu dia itu menunjukkan dosaku, percakapan itu hanya terjadi antara aku sama dia. Padahal dia punya 12 murid loh. Terus kemana 12 muridnya? Disuruh beli makanan, beli fish and chips. Bayangkan, beli fish and chips masa perlu 12 cowok udah tua gitu. 3 kan cukup. Dia suruh Petrus kayak Yakobus, Yohanes cukup kan. Dia suruh 12 orang pergi bawa makanan itu. Supaya apa? Supaya waktu dia ngobrol sama aku menunjukkan dosaku itu, aku gak jadi malu karena yang ngobrol cuma aku sama dia. Susah kira-kira gitu loh isi apa yang dikatakan perempuan Samaria ini kepada seluruh kota itu. Dia otentik, saudara. Dia itu transparan, dan itu yang kita perlu lakukan. Saya tidak tahu bagaimana hidup Anda di tempat kerja, di kampus, di
lingkungan sosial Anda, tapi kita perlu. Jadi gini saudara, kalau Anda itu orang Kristen, ya pasti gini, Anda mengakui bahwa Yesus itu penting dalam hidup Anda. Berarti kan kalau Anda punya masalah, kalau Anda membuat keputusan yang penting dalam hidup Anda, pasti Anda mencoba untuk berdoa melibatkan Yesus. Tapi kenapa seringkali bagian itu nggak pernah kita ceritakan kepada orang? Jadi kalau kita dengar orang ngobrol masalah kita, lalu kita ganti ngobrol cerita masalah kita, ya kan, kalau kita berteman kan gitu. Wah, aku punya masalah gini tempat kerja, wah aku lebih parah lagi masalahku gitu. Tapi pernah nggak kita lalu cerita? Iya, aku juga bingung waktu itu. Ya udah, aku doa dan baca firman, aku dapat semacam advice, nasihat yang mengingatkan aku untuk ya udah aku ini aja, nggak apa-apa kehilangan pekerjaan daripada aku disuruh korupsi. Kenapa? Karena toh yang memegang hidupku adalah Yesus, bukan bosku. Nah, bagian itu kita nggak pernah ada, saudara. Kita cuma bilang begini, ya sudahlah, kehilangan kerjaan nggak apa-apa, kalau nanti dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak, udah gitu aja. Padahal kita tahu bahwa keberanian kita untuk tidak korupsi dan kehilangan kerjaan itu karena ada Yesus yang kita tahu akan memegang masa depan kita. Tapi kita nggak ceritain. Saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di dalam relasi yang seperti itu, Anda sedang tidak jujur dengan diri Anda dan dengan teman Anda. Karena sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu, Anda nggak pernah ceritakan. Anda ngikutin ya apa yang saya ingin katakan. Jadi kalau Yesus itu tidak pernah muncul di dalam percakapan yang natural dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan itu, ada dua kemungkinan, saudara. Yang pertama, Anda bukan Kristen. Itu sebabnya Yesus memang gak penting dalam hidup Anda. Tapi kemungkinan kedua yang mungkin lebih pasti terjadi adalah Anda menyembunyikan Kristus. Karena takut kehilangan muka, takut dianggap aneh, takut macam-macam. Dan Anda tidak berani untuk transparan. Saudara, saya mencoba untuk melakukan ini. Di kelas saya suka cerita, saudara, kenapa saya doing servant leadership, karena saya pernah dilayani oleh seorang yang bernama Yesus, yang sangat penting bagi saya. Itu sebab saya tertarik dengan servant leadership. Itu sesuatu yang natural kok. Saya ditanya, saudara, kenapa C.S. Lewis dijadikan salah satu contoh sebagai Christian, sebagai leader gitu ya. Kenapa sih banyak leaders yang kamu jadikan contoh di kelasmu itu adalah orang-orang Kristen? Saya bilang karena mereka yang tahu pengorbanan yang sungguh-sungguh. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka pernah merasakan pengorbanan yang sungguh-sungguh dalam hidup mereka. Kemarin ini saya baru tanya, saudara, kenapa C.S. Lewis dijadikan contoh? Pengaruhnya besar karena Narnia. Saya bilang kepada dia bahwa Narnia itu adalah sebuah cerita yang diinspirasi oleh sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah. Dan Narnia itu mempengaruhi begitu banyak jutaan anak-anak kecil di berbagai belahan dunia sampai hari ini. Meskipun yang nulis sudah meninggal lama. Karena inspirasi itu, cerita itu adalah real memang. Jadi saudara, ada banyak kesempatan yang saya dan Anda bisa pakai untuk secara natural itu cerita tentang Yesus. Secara otentik, secara simple seperti itu. Yang kedua, saudara, dia bukan hanya cerita secara otentik. Perempuan Samaria ini bercerita secara to the point, secara direct. Anda lihat, come see a man. Nah, ini yang kita suka lupa, saudara. Dia bilang begini, lihatlah, ada satu laki-laki ini, satu orang ini yang tahu semua tentang diriku. Bawalah mereka kepada Yesus. Jadi jangan bilang begini, coba ya nanti ikut kelas, baca buku ini gitu ya. Tapi arahkan kepada Yesus Kristus secara gampang. Anda mungkin bilang gini, saya ini nggak bisa loh ngomong untuk berargumentasi soal teologi. Kalau dia tanya dinosaurus ada apa enggak ya, dia tanya misalnya kenapa orang yang bagaimana dengan bayi yang lahir lalu mati dan seterusnya, saya nggak bisa jawab itu. Saudara, Anda pikir perempuan ini tahu jawabannya? Apakah dia mengerti doktrin akhir zaman, doktrin Alkitab gitu? Dia nggak ngerti, saudara. Dia baru kenal Kristus.
Tapi kok berani ya? Kok berani dia bersaksi langsung? Karena yang dilakukan dia itu sesuatu yang sangat direct. Dia cuma bilang, ayo lihatlah Kristus. Periksalah dia. Memang hari ini kita nggak bisa ajak dia ketemu Kristus secara fisik. Tetapi kita bisa ajak dia untuk ketemu Kristus di dalam lembar-lembar Alkitab kita. Kita bisa ajak dia untuk datang ketemu Kristus di dalam ibadah seperti ini. Langsung saudara, direct. Ngomongnya soal Kristus tanpa Anda harus tahu tentang teologi secara mendalam. Justru perempuan ini sebenarnya lebih tahu dari banyak dari kita beda antara iman Kristen dengan agama lain. Saudara tahu agama lain pemimpinnya itu selalu bilang begini, aku mau tunjukkan jalan keselamatan. Buddha bilang ada 8 path to enlightenment, ya kan? Muhammad, saudara, ada 5 pilar yang kau harus lakukan. Lao Tzu itu bilang ada Tao Te Ching, wah itu the way of heaven yang kau harus turuti. Semua pemimpin agama itu bilang ini loh jalannya. Saya ingin tanya, kalau Anda mau jadi orang Buddha, perlukah Anda kenal siapa Buddha itu? Enggak perlu, yang penting Anda tahu ajarannya. Anda enggak perlu tahu kisah hidup Muhammad, Anda harus tahu ajarannya saja. Tapi Yesus beda, saudara. Anda tidak mungkin mengenal ajarannya tanpa mengenal dia secara pribadi. Kenapa? Karena dia sendiri bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus beda dengan pemimpin agama lain. Dia tidak bilang ini loh jalan, dia bilang aku adalah jalan. Saudara, perempuan Samaria ini ngerti ya. Itu sebabnya dia bilang, come see a man, yuk lihatlah sang jalan itu sendiri, sang kebenaran itu sendiri, sang hidup itu sendiri. Saudara, itu yang kita perlu lakukan. Come and see Jesus. Dia bukan hanya otentik, dia bukan hanya direct, tapi dia juga berani, saudara. Coba Anda bayangkan ya, tadinya dia itu ngambil air persis siang-siang waktu matahari itu di atas ubun-ubun kepalanya panas banget. Sementara banyak perempuan lain itu ngambilnya pagi-pagi supaya nggak panas. Karena toh butuh airnya pasti pagi kan, dari pagi butuh air. Tapi kenapa perempuan ini ngambilnya siang-siang? Dia nggak mau ketemu orang, saudara, malu. Karena dia adalah seorang yang suka tidur sembarangan dengan para laki-laki. Dia malu, saudara. Tapi coba Anda perhatikan, sekarang dia tidak lagi dikuasai rasa malu. Dia sudah nggak peduli dengan bagaimana pandangan orang tentang dirinya. Dia langsung tinggalkan tempayan itu, bahkan dia lari ke kota itu dan kasih tahu perempuan, laki-laki di kota Sikar itu, di Samaria itu. Lalu dia kasih tahu, ini loh ada seorang yang tahu segala sesuatu yang aku telah berbuat. Dia berani, saudara, meskipun ada risiko kehilangan muka. Karena orang pasti berpikir gini, ini kan, ini kita sudah tahu nih, ini perempuan yang nggak genah, gitu ya, nggak benar ini hidupnya. Sekarang dia mulai gila lagi. Ya, ada nggak yang akan bilang begitu? Pasti ada. Jadi bukan hanya dia nggak benar, dia rupanya sudah mulai. Tetapi saudara, dia tidak peduli. Dia terlalu excited, saudara, untuk tidak mengabarkan apa yang dia alami bersama dengan Yesus. Motivasinya bukan superiority. Dia tidak merasa lebih hebat, lebih tahu, lebih baik secara moral. Justru kebalik. Dia sangat sadar dia berada di status moral yang paling bawah. Tapi sekarang dia sudah tidak peduli, saudara. Nah kita selalu hitung-hitungan. Kita sangat peduli, mukaku ini mau ditaruh di mana, nanti bos bilang apa, nanti temanku bilang apa, lu orang aneh banget gitu ya. Masih menceritakan tentang Yesus padahal itu kuno. Kita kan orang sudah modern dan seterusnya. Kita itu sangat peduli muka kita, sehingga kita sangat enggan untuk mengatakan sesuatu tentang Kristus. Perempuan ini, saudara, meskipun dia berada di status sosial yang paling bawah, dia tetap melakukannya. Dan apa yang dia lakukan itu sebenarnya adalah Injil Kristus. Dia bilang begini, ada
laki-laki yang tahu segala sesuatu yang aku lakukan, berarti dia tahu seluruh dosaku. Itu adalah the bad news of the gospel. Tapi dia juga bilang, mungkinkah dia adalah Kristus? Mungkinkah dia adalah Mesias yang akan menyediakan keselamatan dan solusi hidup ini? Itu adalah the good news of the gospel. Jadi dia menceritakan, saudara, dua sisi Injil itu. Engkau adalah orang yang lebih terkutuk daripada apa yang kau pikirkan, tapi engkau juga adalah orang yang lebih dikasihi daripada apa yang kau harapkan. Anda lihat, apakah Yesus pernah nyuruh perempuan ini, ayo sekarang ya, karena kamu sudah dapat air hidup, pergi ya, kasih tahu orang lain. Nanti kalau kamu kasih tahu orang lain, ya air hidupmu itu mengalir lebih banyak. Ya, tiap hari itu lebih kenceng alirannya. Enggak, dia nggak pernah disuruh. Dia tidak pernah diperintahkan oleh Yesus. Itu keluar dari excitementnya sehingga dia menjadi berani. Saudara, Anda itu excited karena apa sih sehingga Anda berani? Ada yang nonton The Matildas? Kemarin saya nonton, saudara. Panjang sekali karena ada penalty, ya, nail biting moments. Dan akhirnya wah menang, saudara. Dan ditulis di Washington Times, surat kabar itu, bahwa ini adalah satu hal yang tidak pernah terjadi dalam sejarah sport di Australia. Karena biasanya adalah footy, biasanya adalah rugby, tapi kali ini women's football itu menguasai negara ini, sehingga yang namanya para laki-laki yang biasa nonton footy itu ya kumpul di Federation Square, di segala tempat, saudara, sampai nangis, sampai kayak anak kecil begitu. Kenapa? Karena mereka excited, saudara. Saya pikir kalau saja entusiasme itu bisa ditaruh di botol gitu ya, dibotolin, lalu diminum sedikit bagi kita semua, dibagiin gitu. Untuk kita itu excited mengabarkan Injil Yesus. Itu yang kita butuhkan. Seperti perempuan ini, saudara. Jadi kita lihat, yang kita butuhkan cuma authenticity. Yang kita butuhkan adalah straightforwardness, bawa mereka kepada Yesus. Dan yang kita butuhkan adalah keberanian karena kita sangat excited. Tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Poin yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa melakukan penuaian tersebut? Saudara, bukan karena kita itu narrow minded, bukan karena kita itu merasa superior, saudara. Pada waktu kita membawa orang datang kepada Kristus, bukan karena kita itu superior. Kalau ada orang yang bilang, lu mau jadi Kristen? Boleh. Lu mau percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit? Boleh. Tapi tolong ya, simpen itu dalam hatimu sendiri. Jangan bawa-bawa saya untuk percaya yang begituan. Karena itu membuat kamu cupet, pikiranmu itu sempit dan seterusnya. Saudara, kita harus mencoba untuk tidak termakan oleh perspektif tersebut dan dipengaruhi lalu kita tidak menginjili. Kenapa, saudara? Karena kalau betul itu adalah good news. Itu sebab penginjilan, evangelion itu adalah good news. Kenapa itu good news, saudara? Karena manusia yang mestinya mati sekarang bisa ditebus karena Yesus yang menggantikan kita di atas kayu salib. Itu sebabnya adalah good news. Saya kasih sebuah analogi ya. Saya melakukan research di bidang servant leadership, ya, dan salah satu hal yang kita harus lakukan itu adalah publikasi. Kasih tahu orang bahwa ini loh yang saya sudah lakukan. Beberapa tahun yang lalu, saudara, udah lama sih, puluhan tahun dia, mungkin 15 tahun yang lalu, saya membantu sebuah organisasi government di Victoria ini yang amburadul, saudara, secara budaya kerjanya. Lalu saya memperkenalkan servant leadership dengan harapan bahwa karena saya tahu kalau melakukan servant leadership maka budaya kerjanya akan lebih baik. Orang-orang yang mendengar, saudara, boleh saja mereka tidak menerima itu, mereka anti servant leadership dan seterusnya, tapi mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa saya itu narrow minded. Kenapa? Karena saya yakin ini akan menolong mengubah budaya kerja perusahaan. Bukan narrow minded, mereka bisa kritik tentang cara saya mencari data, mengolah data, menganalisa data, tapi mereka tidak akan mengatakan saya itu cupet.
Kenapa? Karena ini sesuatu yang bisa menolong mereka. Sekarang bayangkan saudara, kalau saya itu adalah seorang dokter yang melakukan riset di bidang medis, dan saya menemukan obat kanker yang baru tanpa kemo, tanpa radiasi, bisa sembuh. Saudara, kalau saya kemudian cerita itu, mempublikasikan hasil penelitian tersebut, apakah orang akan bilang, ini narrow minded, simpen aja buat sendiri? Enggak kan, saya pengen orang itu tahu. Udah, jangan pakai kemoterapi, jangan pakai yang itu, karena terlalu efeknya itu negatif buat tubuh kita. Pakai cara yang baru ini akan lebih baik. Saudara, itu narrow minded enggak? Enggak. Justru kalau saya enggak sharing, itu namanya saya sangat egois. Saya harus kasih tahu dunia. Saudara, kalau Anda merasa bahwa hanya Yesus yang dapat memberikan keselamatan, maka Anda harus memberitahu dunia. Kenapa saudara? Perempuan ini sangat excited, sangat mau memberitakan itu, karena dia sudah mengalami air hidup itu. Anda melihat di ayat 21 minggu lalu, ketika Yesus bilang, waktunya akan tiba, the hour is coming, kamu tidak akan menyembah di gunung Yerusalem atau gunung yang lainnya, karena akulah Mesias itu. Pada waktu Yesus bilang the hour is coming, itu dia sedang merefer kepada kematiannya yang akan menggantikan seluruh bait Allah, tempat penyembahan itu. Kematian yang menggantikan tempat kita dihukum Allah karena dosa-dosa kita. Dan di atas salib itulah saudara, Yesus berkata, aku haus. Dia tidak mengalami kehausan fisik, dia mengalami kehausan kosmik, karena dia menanggung dosa Anda dan saya. Seakan-akan semua hukuman dosa pada seluruh umat manusia dikumpulin oleh Allah. Bayangkan saudara, semua penduduk dunia dari dulu sampai sekarang sampai yang akan datang, dosanya dijadiin satu sama Allah. Lalu Allah mengatakan, sekarang aku hukum semua dosa itu, dan dihukumnya persis di satu titik, yaitu di salib Kristus Yesus. Itu sebabnya dia berkata, aku haus. Karena sekarang jiwaku tuh remuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Tujuannya apa? Supaya Anda dan saya tidak pernah haus lagi, tapi mengalami jiwa yang dipuaskan senantiasa. Karena air hidup yang dia berikan akan terus mengalir dari dalam diri kita. Itu yang dia mungkin pahami sedikit, saudara. Dia tidak paham semuanya, tapi dia paham sedikit, dan dia sudah melakukan semua yang dia lakukan. Anda dan saya jauh lebih ngerti teologi daripada perempuan Samaria ini. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Saudara, kalau Anda nonton sesuatu yang menarik, pasti Anda kepingin kasih tahu orang. Anda bepergian, Anda lihat gunung, Anda lihat laut, Anda lihat pohon, Anda lihat apapun, Anda pasti kepingin tahu, bagus ya, luar biasa loh. Atau Anda makan, wah ya, orang Indonesia paling suka kan makan, enak banget ini, gak pernah aku makan ramen yang seperti ini. Lalu Anda kepingin cerita sama orang. Kalau enggak kan, enak ya, tapi kok nggak ada yang aku bisa cerita, nggak kenal semuanya, tak foto aja. Apa yang terjadi? Kita kirim fotonya, ini paling enak di seluruh dunia gitu, padahal cuma nyoba 7 selama ini. Kenapa saudara? Karena kalau ini sesuatu yang kita suka, kita pasti ingin sharing. Itu sebabnya kemarin berjuta-juta orang nonton Matildas, itu nobar saudara, nonton tim Piala Women's Football Australia, itu nontonnya bareng. Kalau nontonnya sendirian, lompat sendirian, nangis sendirian, itu kan kayak orang aneh gitu ya. Jadi harus rame-rame, karena ingin cerita, bisa nepuk, bisa mukul, bisa nendang gitu ya. Saudara, kalau Anda sangat-sangat excited karena Yesus, Anda juga tidak akan sendirian menyimpan itu dalam hati Anda, tapi akan Anda keluarkan. Sukacita itu tidak akan Anda bisa bendung sendirian. Respon kita saudara, kalau Anda belum Kristen hari ini, Anda harus tahu bahwa kalau ada orang yang ingin menyampaikan Injil kepada Anda, itu karena penginjilan, penuaian, dan
iman Kristiani tidak bisa dipisahkan. Mereka tidak superior. Bukan karena mereka itu narrow minded, tetapi karena mereka itu excited ingin cerita kepada Anda. Kalau sekarang Anda sudah Kristen, bertahun-tahun Anda sudah Kristen, saya ingin tanya, apa yang menjadi makanan Anda? Kalau hidup Anda itu mengalami ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, mungkin karena Anda tidak menjadikan misi Yesus menjadi misi hidup Anda. Coba lakukanlah. Coba eksperimen 3 bulan. Pikirkan siapa orang-orang yang belum Anda kenal. Seperti tadi leading worshiper kita Keisha mengatakan, list nama-nama tersebut di tempat kerja, orang-orang yang ada di family Anda, teman-teman di kampus. Eksperimenlah, sharingkan saja apa yang kau lakukan, yang kau rasakan pada waktu Kristus datang menghampiri Anda. Dan lihat saudara, bagaimana itu akan mengubah hidup Anda. Mau Anda melakukannya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak